Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi praktek pada kesempatan kali ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan ya materi praktek ya mengenai dua fungsi ya. Nah, setelah minggu kemarin kita mempelajari beberapa fungsi ya, dan untuk khusus pertemuan kali ini ya Bapak ingin menjelaskan yang mengenai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi VLOOKUP ya. Yang mana fungsi VLOOKUP ini ya itu digunakan untuk mengambil data ya secara vertikal. Ya, nah yang kedua yang akan kita pelajari adalah fungsi VLOOKUP ya, yang mana fungsi VLOOKUP ini gunanya adalah untuk mengambil data juga ya, namun pengambilan data ya itu dilaksanakan ya secara horizontal ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya mungkin Bapak langsung saja ya ke bahan prakteknya. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan ya bahan praktek ya. Jadi di sini ada semacam ilustrasi ya. Di sini ada daftar gaji pegawai ya. Daftar gaji pegawai PT Maju Mundur ya. Nah, di sini yang Bapak tampilkan ya, yang Bapak ambil ya, yaitu adalah daftar gaji pegawai ya untuk bagian operator ya. Yang mana di sini ada beberapa bagian yang nanti akan kita cari ya, yaitu adalah gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, pajak, gaji bersih ya. Dan nanti ini semua ya akan data-datanya akan kita ambil ya dari dua tabel ini ya. Ada tabel gaji, ada juga tabel potongan pajak ya. Dan tentu saja menggunakan dua fungsi tadi ya, fungsi VLOOKUP ya dan fungsi VLOOKUP ya. Fungsi VLOOKUP ya itu adalah untuk mengambil data secara vertikal, sedangkan fungsi VLOOKUP ya itu digunakan untuk mengambil data ya secara horizontal. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita akan mencari yang namanya gaji pokok ya. Nah, gaji pokok ya nanti itu diambil dari tabel gaji ini ya, sesuai dengan golongan-golongannya. Nah, nanti kita sebelum menggunakan fungsi VLOOKUP ya, nah di sini harus ada kode dulu ya, yang mana kode itu harus sama ya antara daftar gaji ya atau tabel yang besar ini ya dengan tabel yang kecil. Nah, itu akan dijadikan patokan ya di dalam menggunakan fungsi ya. Nah, di sini yang dijadikan kode adalah golongannya ya, karena di sini di tabel yang besar itu ada golongan ya, dan di tabel yang kecil pun yaitu ada ya. Dan ini nanti akan ya dijadikan kode ya untuk mengambil data-data yang ada di sini ya. Oke, bagaimana caranya ya untuk mengisi gaji pokok yang menggunakan fungsi VLOOKUP ya? Sama caranya, pertama ya, pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah tempatkan terlebih dahulu ya kursor ya ke bagian gaji pokok ya, ke pegawai yang pertama ya, yaitu adalah pegawai AKIM, karena kita akan mencari ya gaji pokok ya untuk pegawai yang nomor urut 1 dulu ya, yaitu adalah AKIM ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama ya. Kalau kita bekerja menggunakan fungsi ya, itu pasti diawali dengan tombol sama dengan ya. Jadi pertama tombol sama dengan ya. Nah, karena kita bekerja menggunakan fungsi VLOOKUP ya, maka kita tuliskan ya fungsi VLOOKUP-nya. Kita ketik ya VLOOKUP ya. Nah, kemudian kalau sudah ya kita tuliskan fungsinya ya, fungsi VLOOKUP. Kemudian langkah berikutnya kita ketik ya tanda kurung buka ya.
Nah, setelah kurung buka ya, kemudian klik ya kode ya yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, di sini kan yang menjadi kode itu adalah golongannya. Ya, nah berarti kita klik saja ya di bagian golongan ya yang bagian 1C ini. Kita klik ya di golongan ya di bagian 1C ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian langkah berikutnya ya kita ketik tanda titik koma. Ya. Kita ketik tanda titik koma ya. Nah, setelah kita ketik ya tanda titik koma ya, langkah berikutnya ya kita akan memblok ya tabel yang kecilnya ya, yaitu adalah tabel gaji ini ya. Nah, kita blok ya, namun yang kita blok ya itu cukup angka-angkanya saja ya, berarti yang kita blok adalah dari sini sampai ke sini saja. Nah, sampai sini ya kita blok seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita blok ya, nah jangan lupa ya, seperti pada praktek minggu sebelumnya ya, kita kasih tanda mutlak. Yang mana tanda mutlak itu ya dilambangkan dengan lambang ya mirip dengan tanda dolar ya, tetapi dalam informatika ya itu bukan dolar ya, tetapi disebut sebagai tanda mutlak ya. Jadi di sini kita kasih ya tanda mutlak ya. Di sebelum angka B kita kasih tanda mutlak ya, tanda mutlak kita kasih. Kemudian di sebelum angka 15 juga kita kasih tanda mutlak ya. Sebelum huruf E juga kita kasih tanda mutlak ya. Kemudian di sebelum angka 17 juga kita kasih tanda mutlak ya. Jadi setelah kita memblok ya semua angka-angka ini ya, nah langkah berikutnya ya kita membuat atau kita memberikan tanda mutlak. Kenapa harus dikasih tanda mutlak ya? Supaya tidak bergeser ya ketika kita melanjutkan ya langkah berikutnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah ketik tanda titik koma ya. Nah, kemudian kalau sudah tanda titik koma, kita lihat ya, kita kan akan mengisi yang namanya gaji pokok ya. Nah, kemudian di tabel ya gaji pokok itu adanya di kolom keberapa? Adanya di kolom kedua ya. Karena kolom yang pertama itu adalah ini, kolom yang kedua adalah ini gaji pokok ya. Nah, sedangkan yang kita cari kan gaji pokok ya, itu berada di kolom yang kedua. Nah, karena gaji pokok itu ya di kolom yang kecil ini ada di kolom yang kedua ya, maka kita ketik ya 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kemudian kita akhiri dengan tanda kurung tutup. Nah, kalau sudah ya tanda kurung tutup, berarti sudah selesai ya proses penulisan rumus fungsinya ya. Nah, seperti yang minggu kemarin ya, untuk mengeksekusinya kita tinggal klik enter. Nah, maka gaji pokok ya untuk nama pegawai hakim ya itu akan bisa diambil dari sini karena dia itu golongannya 1C ya, maka gaji pokoknya adalah sebesar 1 juta rupiah gitu ya. Nah, bagaimana untuk mencari kemudian nama pegawai yang lainnya ya, untuk Danu, untuk Delia, untuk Asad, dan juga untuk Fitri. Nah, ini sama ya seperti yang praktek minggu sebelumnya ya, boleh dicari satu persatu ya, kita tuliskan kembali yang rumus VLOOKUP-nya, kemudian kita step-stepnya sama ya dengan seperti pengerjaan pada pegawai hakim ini ya, sampai dengan kurung tutup kita enter ya, atau boleh juga dengan cara cepat ya. Bagaimana cara cepat? Ya, cara cepat yaitu adalah dengan cara meng-copy paste ya. Nah, cara meng-copy paste sudah Bapak ajarkan ya waktu praktek minggu sebelumnya ya. Ini kita kalau ingin cepat ya bisa ya, tidak harus menuliskan rumus fungsinya satu persatu ya, atau per pegawai ya, kita bisa mengkopinya. Oke ya, nah ini sudah terkopi ya, gaji pokok ya untuk 5 pegawai ya itu sudah terkopi ya. Nah, oke, yang berikutnya bagaimana untuk mencari tunjangan? Nah, untuk mencari tunjangan juga sama ya dengan gaji pokok ya, itu bisa menggunakan rumus
atau bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya, sama langkah-langkahnya ya, ketik sama dengan, kemudian VLOOK ya, VLOOKUP, kita ketik VLOOKUP, kemudian kurung buka ya, kemudian kita klik kodenya ya, kemudian tanda titik koma, dan jangan lupa kita blok ya, kita blok tabel yang kecil ini ya, dan yang diblok itu hanya angkanya saja ya, hanya angka-angkanya saja. Nah, jangan lupa ya, kita kasih tanda mutlak ya, ini kita kasih tanda mutlak, ini kita kasih tanda mutlak, ini kita kasih tanda mutlak, ini kita kasih tanda mutlak ya, dan yang berikutnya adalah tanda titik koma ya. Nah, kita lihat, nah kalau ini karena kita mencari tunjangan ya, lihat tunjangan ada di kolom berapa ya, dari tabel kecil yang kita blok. Tunjangan ini kan adanya di kolom yang ketiga ya, kolom ke-1 kan golongan, kolom kedua gaji pokok, kolom ketiga itu adalah tunjangan. Nah, karena tunjangan itu ada di kolom ketiga, maka kita ketik 3 ya. Nah, setelah kita ketik 3 ya, jangan lupa kita ketik tanda kurung tutup. Selesai ya. Setelah kita kasih tanda kurung tutup ya, rumus fungsinya sudah selesai ya, tinggal mengakhirinya dengan mengklik enter ya. Nah, sama ya, untuk mencari tunjangan pegawai yang lainnya ya, kita bisa copy paste saja seperti itu. Oke, lanjut ya, untuk yang transportasi ya, sama ya, transportasi juga bisa kita cari yang menggunakan rumus VLOOKUP ya. Caranya ketik tanda sama dengan, kemudian ketik ya fungsinya VLOOKUP ya, kemudian tanda kurung buka, kemudian kita klik kodenya ya, kemudian kita klik titik koma, dan jangan lupa kita blok ya, kita blok ya yang tabel yang kecil ini ya. Nah, setelah kita blok tabel yang kecil ini, jangan lupa kasih tanda mutlak ya, tanda mutlak, tanda mutlak, tanda mutlak, dan tanda mutlak. Dan setelah kasih tanda mutlak ya, kasih tanda titik koma lagi. Nah, lihat ya, transportasi itu ada di sini, adanya di barisan kolom ke-4. Nah, karena ada di barisan kolom ke-4, maka kita ketik 4. Nah, setelah itu ya, baru kita ketik tanda kurung tutup ya. Nah, untuk mengakhiri tekan enter gitu ya. Nah, untuk mencari ya transportasi ya, pegawai-pegawai yang lain ya, kita bisa dengan cara copy paste. Oke ya, semua untuk transportasi ya, kelima pegawai ya, itu bisa kita cari ya. Oke, yang berikutnya bagaimana ya cara mencari ya total gaji ya. Nah, total gaji ya itu diambil ya dari gaji pokok ya, ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan transportasi ya. Nah, ini cara mencarinya ya, bisa menggunakan rumus fungsi sum ya, seperti yang sudah Bapak ajarkan ya waktu minggu sebelumnya ya, cara menjumlahkan ya, cara menjumlahkan kan itu bisa menggunakan fungsi sum ya. Oke, langsung saja ya, ini cara mencarinya, ketik sama dengan, karena kita ingin menjumlahkan, kita klik atau kita ketik ya sum, kemudian kurung buka ya. Nah, kemudian kita blok ya angka-angka yang mau kita jumlahkan ya, karena kita kan ingin menjumlahkan ya gaji pokok, tunjangan, dan juga transportasi ya. Nah, kalau sudah kita blok ya, tinggal kita kasih kurung tutup, akhiri dengan enter. Nah, inilah ya gaji total untuk hakim ya. Nah, untuk mencari ya gaji total pegawai yang lainnya, sama ya, bisa kita copy paste saja, bisa kita copy paste seperti ini ya. Nah, gaji total ya untuk semua apa namanya, untuk semua pegawai ya, itu bisa apa namanya,
bisa kita cari seperti itu ya. Oke, yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah kita akan mencari ya yang namanya pajak ya. Nah, bagaimana ya untuk mencari besarnya pajak ya. Nah, di sini kalian harus tahu dulu ya, besarnya pajak ya, ini sudah ada ketentuannya di sini. Besarnya pajak itu adalah ini ya, 1A 2%, 1B 3%, 1C 4%. Nah, ini dari mana ngambilnya persentase ini? Nah, ini ngambilnya adalah 2%, 3%, 4% itu dari gaji pokok. Ya, jadi ingat ya, pajak ya yang 2%, 3%, 4% ya itu diambilnya adalah dari gaji pokok ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja ya. Kita akan mencari ya besarnya pajak ya yang ditetapkan ya kepada 5 pegawai ini ya. Nah, ini kalau untuk pajak ya, ini kita mencarinya bukan lagi menggunakan fungsi VLOOKUP ya, tetapi menggunakan fungsi VLOOKUP. Yang mana fungsi VLOOKUP ini ya mengambil data bukan secara vertikal tetapi secara horizontal ya, karena ini kan horizontal. Ya, kalau ini kan vertikal, ya kalau ini kan horizontal. Ya, berarti untuk pajak ya itu bisa dicari dengan rumus fungsi VLOOKUP. Ya, bagaimana caranya ya? Caranya ya silakan diperhatikan ya. Jadi pertama klik dulu ya di sini. Ya, nah kalau sudah diklik ya seperti biasa ya sama dengan. Kemudian tuliskan rumus fungsinya VLOOKUP ya. Nah, setelah kita tuliskan fungsi VLOOKUP ya, kemudian kita ketik kurung buka ya. Nah, setelah kurung buka sama ya, kita klik kodenya ya. Kodenya kan ini ya, golongan ya. Nah, setelah kita klik kode ya, kita klik titik sama dengan ya. Nah, di sini yang kita blok ya tabel kecilnya bukan tabel ini lagi, karena kita ngambilnya adalah dari tabel ini potongan pajak ya, maka yang kita blok adalah tabel yang potongan pajak. Ini kita blok semua ya, kita blok dua kolom ini ya, kita blok ini ya, 2 baris ini ya, 2 baris ini kita blok seperti itu ya. Nah, jangan lupa ya kasih tanda mutlak ya, tanda mutlak ya, kemudian tanda mutlak dan ketik titik koma ya. Nah, lihat ya, pajak itu di sini ada di kolom keberapa? Maaf, pajak itu ada di baris keberapa ya, karena kalau VLOOKUP itu bukan kolom ya tapi baris. Nah, barisnya adalah ada di baris kedua ya, baris yang ini ya, kan besarnya pajak itu ada baris ini. Karena ada di barisan yang kedua ya, maka ketik 2 ya. Nah, setelah kita ketik 2 ya, kita ketik kurung tutup ya. Nah, kalau sudah kurung tutup ya, itu sebenarnya sudah selesai ya untuk rumus VLOOKUP-nya. Dan tadi ya, seperti yang ingat yang Bapak katakan tadi, besarnya pajak ya itu diambil ya dari besarnya gaji pokok ya. Nah, berarti kalau kita sudah menuliskan ya rumus atau rumus fungsi VLOOKUP ya untuk mengambil pajak ya, kalau sudah selesai rumus fungsinya kita ketikkan, jangan lupa kita kalikan ya. Nah, kalau untuk mengalikan ya itu adalah dengan menggunakan tombol ya, tombolnya ya seperti tombol gambar bunga ya. Nah, seperti ini ya, seperti gambar seperti ini ya. Gambar apa ini? Ini gambarnya kayak gambar bintang gitu ya. Nah, ini gambar bintang ini ya adalah lambang ya untuk mengalihkan ya. Nah, mengalihkannya dengan mana? Mengalihkannya adalah dengan gaji pokok. Kenapa dengan gaji pokok? Karena ingat, pajak itu kan diambil dari gaji pokok ya, persentase pajak itu diambilnya adalah dari gaji pokok. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal enter. Nah, berarti pajak yang dikenakan ya kepada pegawai Hakim ya itu adalah sebesar 40.000 ya. Nah, bagaimana untuk mencari besarnya pajak yang pegawai-pegawai yang lain? Sama ya, bisa kita copy paste saja seperti itu ya. Nah, sekarang
terakhir ya kita mencari gaji bersih. Ya, gaji bersih dari mana diambilnya? Nah, gaji bersih itu diambil dari total gaji, diambil dengan pajak. Ya, sekali lagi ya, gaji bersih itu diambilnya adalah dari total gaji ya dikurangi dengan besarnya pajak. Ya. Oke, kita cari ya. Seperti biasa ya, kita awali dengan sama dengan ya. Kemudian kita klik total gaji ya. Kita ketik tanda minus karena kita akan mengurangi ya. Kita kurangi dengan pajak ya. Nah, kalau sudah selesai kita tekan enter. Nah, inilah gaji bersih ya yang diperoleh oleh hakim ya. Nah, bagaimana untuk mencari gaji bersih ya pegawai yang lain? Sama caranya, bisa dengan cara di copy paste saja ya, di drag ke bawah seperti ini ya. Nah, untuk untuk cara mengcopy pastenya kan sudah Bapak ajarkan ya. Oke, mungkin itu ya cara-caranya ya. Nah, ini yang terakhir ya, ini kolom ini kan ini harus diisi ya, karena biasanya kan kalau dalam membuat sebuah laporan ya, nah itu biasanya di kolom-kolom terakhir ini ya, itu biasanya ada yang namanya total ya. Nah, kalau total ini kan kita bisa menggunakan rumus fungsi sum ya, seperti yang sudah Bapak ajarkan ya pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kita menggunakan rumus fungsi sum ya, karena untuk menjumlahkan ya. Sum, kemudian kita blok ya, kurung tutup ya. Atau ini juga bisa ya, di copy paste ya secara vertikal ke samping, ini bisa ya. Jadi kita tidak perlu lagi ya untuk capek-capek ya menuliskan rumus fungsi sumnya ya. Nah, bisa di copy paste seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini ya, untuk praktek ya fungsi VLOOKUP ya dan fungsi VLOOKUP ya. Nah, di sini Bapak hanya mengajarkan prakteknya ya. Jadi Bapak mengajarkan praktek ya, karena memang sebenarnya untuk yang materi ini lebih tepatnya praktek ya, jadi bukan teori ya. Jadi kalau hanya teori ya itu nanti kamu nggak paham ya. Jadi Bapak di sini nggak mengajarkan teorinya ya. Jadi Bapak lebih ke prakteknya gitu ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalian boleh bertanya. Boleh bertanyanya ya di kolom komentar ya, di kolom komentar GCR, atau boleh juga di kolom komentar YouTube ya, atau boleh juga langsung ya melalui WA pribadi ke Bapak. Seperti itu ya. Dan jangan lupa ya, Bapak minta kerjasamanya ke kalian ya, jangan pelit ya. Untuk channel ini yang Bapak minta ke kalian ya, tolong agar di subscribe ya, di like and di subscribe ya, jangan lupa ya di like and di subscribe ya. Jadi Bapak minta kerjasamanya ya ke kalian-kalian ya yang sudah menonton video ini ya. Dan untuk di like dan subscribe itu kan nggak bayar ya, dan jangan pelit ya, tolong ya di like dan di subscribe. Oke, mungkin itu saja ya yang Bapak sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ya Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.